Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya adanya ibunya mana bu? Mudah-mudahan dijawab salam sekali lagi. Suaminya kakak kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Sayang sama Nabi kagak? Cinta sama Nabi kagak? Rindu dengan Nabi kagak? Ini malam kita ngapain? Kalau kita sayang sama Nabi, kita rindu sama Nabi, orang yang sayang, orang yang rindu, kalau seandainya nama disebut pasti akan dijawab dengan sah. Tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah, tanda bukti cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah, ketika nama Rasulullah disebut, kita ucapin salam kepada Nabi. Oh salam kada? Oh salam kada? Mudah-mudahan yang salamnya kencang, yang salamnya keras, pintu aras terbuka. Insya Allah akan dikenali wajahnya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah nanti malam bisa bertemu dengan mimpi dengan Rasulullah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala al-haditsu ala ashabi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka annama anfaqat jabalan minad dihabi fi sabilillah. Irsa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyuhul habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Habibina Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi sudah datang. Amin. Dan doain mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat afiat. Dan sesungguhnya yang pertama ceramah itu beliau, saya mah bemper. Tahu nggak bemper? Kalau beliau belum datang, saya dulu nih yang maju. Kalau seandainya beliau udah belum datang juga sampai 2 jam, saya tetap aja yang maju. Mungkin sampai jam 12 kali. Yang penting nunggu beliau datang. Tapi alhamdulillah belum, ini udah mulai datang dekat-dekat. Amin. Ya Rabbal alamin. Jamaah para muhibbin pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan pada kesempatan malam yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kecuali unta yang rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita diberikan oleh Allah berbagai macam karunia kenikmatan. Kita memohon mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan yang luar biasa untuk bisa
betul-betul memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan ini sebaik-baiknya, agar kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang isti'adu bi ahkamis syar'iyyah. Amin. Salawat beserta salam bulan jangan kita tinggalkan untuk kita melasahi lisan kita, agar kita selalu bertasbih dan selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tanda mahabbah cinta kita kepada Rasulullah, agar kelak kita diatur Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Istiqomah melaksanakan seluruh perintah dan ajaran beliau. Amin. Dan mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di tempat ini mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Amin. Juga berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Mekah Al-Mukarramah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kira-kira mau ke Mekah ke Madinah kagak? Mau haji umroh kagak? Ada duitnya? Enggak. Kalau punya duit mau berangkat haji ngegetek. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh-tokoh masyarakat, ini sepuh tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang hadir di tempat yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala ini, dan mudah-mudahan keberadaan para alim wal ulama, orang-orang saleh, para tokoh-tokoh masyarakat menambah keberkahan tempat ini dan memberikan dibukanya pintu aras oleh Allah Subhanahu wa taala, agar turunnya rahmat Allah kepada kita sekalian. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, akhirna billah, pengurus DKM Mushallah Nurul Hikmah Al-Mukarram Al-Mukarram Ta'ala Al-Ustaz Abdus Salam. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Diberikan oleh Allah keberkahan. Amin. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Karena mau memimpin berjuang untuk memakmurkan musholah. Amin. Dan juga segenap para DKM musholah yang tadi kita dengar dari Bapak RW 02 03, ya, ada 5 musholah dengan 1 masjid. Yang saya tahu masjidnya cuma 1, Nurul Huda. Alhamdulillah DKM ini juga hadir di tempat ini, Bapak Muhammad Rozi. Ya. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini juga akan mendapatkan siraman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang dalam taat, karena mau serta berusaha untuk meluangkan waktunya membela agama Allah dengan memakmurkan masjid dan juga musholah. Amin. Ya Rabbal. Juga seluruh muhibbin, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir, mungkin dari tempat yang jauh ataupun tempat yang dekat, langkah-langkah kakinya sahasta demi sahasta kelak akan mendapatkan keridhaan Allah lantaran cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak akan dinilai sebagai sebuah ibadah. Amin ya rabbal. Kalau kita dengar tadi ya Bu ya Pak, itu yang namanya maulid luar biasa. Di RW 3 itu ada 5 musholah, 1 masjid yang semuanya sudah merayakan maulidin Nabi, betul? Hanya cuma di Nurul Hikmah yang baru sekarang. Betul nggak? Itu bukan berarti tidak cinta Nurul Hikmah untuk merayakan maulidin Nabi. Yang namanya maulidin Nabi itu jelas-jelas bukan hanya pada saat ketika Rasulullah lahir saja, tepat pada saat waktu tanggal di mana Rasulullah lahir saja, bukan.
kapanpun kita ada, kapanpun tempatnya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, andai ada keluangan waktu untuk kita bisa laksanakan, kita laksanakan. Karena yang namanya Maulidin Nabi adalah sebagai salah satu bentuk cinta kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah kita dengerin orang yang anti maulid, betul nggak? Ada orang bilang anti maulid, bilangnya bid'ah, betul? Dia nggak tahu kalau bid'ah bid'ahin aja. Sementara dia nggak tahu definisi dari maulid. Tahu nggak definisi maulid? Ada maulid, ada maulud, sama kagak? Maulid, maulud, sama kagak? Kenapa aja sama, beda? Maulid dan maulud itu beda. Kalau perayaan namanya milad, ya, perayaan hari kelahiran namanya milad. Kalau maulid beda dengan maulud. Kalau maulid itu adalah isimnya isim zaman dan isim makan. Maulid namanya, yaitu saat-saat di mana lahirnya seseorang, namanya maulid. Maulid ini namanya maulid, ya. Beda dengan maulud. Kalau maulud itu adalah isim fa'il, di mana orang yang dilahirkan. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, maulud itu namanya. Ya. Jadi kalau maulud adalah orangnya, kalau maulid ada saat-saat dilahirkan. Rasulullah saat dilahirkan sebelum waktu fajar. Kemudian dilahirkan di hari Senin, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul, tahunnya Rabiul Awal, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Itu disebut dengan maulid. Maulid artinya isim zaman, saat-saat di mana Rasulullah dilahirkan. Karena kalau yang namanya maulid itu ada isim makan dan isim zaman. Ya, kalau di dalam tasrif itu namanya isim makan, isim zaman. Di mana tempatnya Rasulullah dilahirkan. Sekarang ini tempat Rasulullah dilahirkan dijadikan monumen, yaitu Maktabiyah. Apa Maktabiyah? Yaitu perpustakaan yang ada di kota Mekah, agak menjurus ke atas dari Baitullahil Haram. Sampai sekarang ada tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Itu namanya tempat makan, ya, makanul. Dan itu juga termasuk makanul ijabah yang ada di kota Makkah. Nih, makanya jangan kita sembarangan. Ada orang menyebut maulud itu bid'ah. Kalau seandainya ada yang mengingkari tentang maulid dan maulud yang ditafaulkan atau yang dita'alluqkan, digantungkan dengan Rasulullah, bisa jadi itu orang tidak mengakui keberadaan Rasulullah. Ya, bisa jadi maulid kemudian ditafaulkan, dita'alluqkan dengan Rasulullah. Maulidin Nabi berarti bayi yang akan menjadi seorang nabi lahir ke alam dunia. Betul nggak? Bayi yang akan kelak menjadi seorang nabi, menjadi khataman nabiyyin, lahir ke alam dunia lewat seorang ibu dari rahim seorang ibu yang mulia, yaitu Sayyidatina Siti Aminah. Kalau seandainya dia menafikan, kalau seandainya dia mengingkari bahwa tidak ada maulud, berarti dia menganggap Rasulullah bukan lahir dari seorang manusia. Betul nggak? Betul nggak? Dianggap bahwa Rasulullah itu lahir dari selain manusia. Bisa saja dianggap Rasulullah lahir dari binatang. Dianggap oleh dia Rasulullah itu lahir dari bangsa jin atau bangsa malaikat, karena dia tidak mengakui dengan mauludun Nabi. Mauludun Nabi adalah bayi yang kelak akan menjadi seorang nabi yang lahir dari perut seorang wanita yang mulia yang bernama Sayyidatina Aminah. Tuh, kalau bayi lahirnya dari mana ya? Dilahirkan Bu ya, betul nggak? Rahim yang terjaga, meskipun beliau sebagai seorang manusia,
namun memiliki keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Lahirnya juga luar biasa. Ya, lahir ke alam dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat diceritakan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini adalah budaknya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah pamannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza, yaitu hamba penyembah berhala yang bernama Uzza. Berhala kala itu yang terkenal tiga, Lata, Uzza, dan Mana. Nah, Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza, penyembah berhala bernama Al-Uzza. Saking begitu bingung, khawatir kepada Sayyidatina Siti Aminah yang saat melahirkan waktunya sudah dekat, maka diperintahkanlah Suwaibah al-Aslamiyah untuk datang ke rumah Abdul Muttalib, di mana rumah itu menjadi rumah persinggahan Sayyidatina Aminah untuk melahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu saudara, keadaan Mekah dalam keadaan kacau. Keadaan Mekah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan luar biasa. Karena ada raja dari Ethiopia itu sedang ingin menyerbu dan menghancurkan Baitullah Haram. Maka semua penduduk saat itu mereka pada mengungsi ke tempat-tempat yang agak jauh, termasuk Sayyidatina Aminah yang saat itu mengandung baginda Nabi pada saat usia kandungannya 9 bulan mau masuk ke 10 bulan. Ini Rasulullah. Ya. Maka Suwaibah al-Aslamiyah datang kepada rumah Abdul Muttalib yang di dalamnya ada Sayyidatina Aminah. Maka apa yang dia lihat? Dia mengira bahwa sesungguhnya Sayyidatina Aminah hanya sendirian di dalam rumah tersebut. Tidak ada orang yang mengenai beliau. Maka Abu Lahab memanfaatkan kepada dirinya untuk datang menemani Sayyidatina Aminah. Namun apa yang dia lihat saudara? Suwaibah al-Aslamiyah mendengar banyak sekali orang-orang di dalam rumah itu bersenda gurau. Kamu bersenda gurau, bercanda riang bersama dengan Sayyidatina Aminah. Maka di dalam bait syair itu, ya, Hadratul ummuhu lailatal maulidihi Asiyatun wa Maryamu bin niswati minal hadirati qusiyah. Ya, Hadratul ummuhu, hadir wanita-wanita, ibu-ibu yang mulia di malam di mana akan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja? Yang pertama adalah Asia. Siapa itu Asia? Tahu nggak Asia? Asia itu adalah istrinya Fir'aun. Meskipun istri Fir'aun, tapi tidak pernah dicolek sama Fir'aun. Karena akidahnya kuat. Dia tidak mau bercampur dengan orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau bergaul dengan orang yang menduakan Allah, yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu adalah Asia sampai wafatnya. Beliau teguh memegang yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak goyang meskipun suaminya adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu Asia. Kemudian Maryam bin Imran. Kenal Maryam bin Imran? Ada di sini namanya Maryam. Oh, ada yang nama Maryam. Ini mau khusus ibu-ibu nih, ya. Bawa bapaknya mantap, ntar dulu dah. Ya bu, karena ini kan lahirnya Rasulullah itu pasti ibu-ibu, betul nggak? Yang mendampingi ketika lahir pasti ibu-ibu, bidak itu ibu-ibu, ada perempuan, ada laki-laki. Kalau bukan ada laki-laki paling cuma dokter doang, betul nggak? Kalau yang bidak kan ibu-ibu ya, betul. Ini selain Asia, Maryam bin Imran, kemudian para Qudusiyah, yaitu para bidadari surga.
Bidadari-bidadari surga itu datang ke rumah Abdul Muthalib, mendekati Sayyidatina Aminah, menghibur Sayyidatina Aminah. Maka saat Rasulullah lahir, begitu terkejutnya nih Suhaibah al-Aslamiyah. Banyaknya manusia, banyaknya wanita-wanita yang memiliki paras yang begitu indah dan cantik, yang tidak pernah dia lihat yang ada di kota Mekah. Gak pernah dia lihat. Ya. Jadi ini betul-betul orang yang tidak pernah hadir, tidak pernah ada di kota Mekah. Karena ini ada spesial yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidatina Siti Aminah lantaran akan melahirkan, yaitu Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu lahirnya Rasulullah, langsung kabur Suhaibah mengabarkan kepada Abdul Muthalib. Nah, karena senangnya Abu Muthalib telah lahir, yaitu keponakannya, dari berita yang disampaikan oleh budaknya, yaitu Suhaibah al-Aslamiyah. Maka saat itulah Suhaibah al-Aslamiyah dibebaskan. Lantaran apa? Lantaran senang, bahagia ketika Rasulullah lahir. Ya, Suhaibah al-Aslamiyah dibebasin. Tuh, dibebasin Suhaibah al-Aslamiyah. Ya, bukan main tuh. Makanya dalam perjalanannya, meskipun Abu Lahab, orang yang menyembah berhala, yang tidak bertauhid kepada Rasulullah, tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, maka beliau menjadi salah satu musuh yang amat sangat benci kepada Rasulullah. Namun saudara, ketika dia matinya dalam keadaan mengerikan. Abu Lahab itu matinya itu 3 hari baru diketahui kalau dia mati. Bayangin, kagak ada orang yang tahu kalau dia mati. Ya, udah 3 hari baru ketahuan matinya. Itu pun karena baunya yang luar biasa. Ini Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu saat mati itu punya penyakit yang langka, yang kagak ada dokter, kagak ada tabib yang bisa menyembuhkan diri. Kemudian dia ditinggalin oleh seluruh penduduk kota Mekah saat itu. Matinya berbarengan dengan Abu Jahal. Matinya bareng. Tapi Abu Jahal matinya ketika perang Badar. Kemudian yang namanya Abu Lahab matinya di tempat tidur. Ya, matinya tempat tidur. 3 hari setelah kematian, itu bau busuk yang luar biasa baunya. Barulah diketahui bahwa Abu Lahab wafat. Ya, akhirnya tidak ada satupun orang yang mau mengangkat jenazahnya. Kenapa? Karena takut karena ketularan penyakit yang dialami oleh Abu Lahab. Makanya satu-satunya cara untuk menguburkannya itu Abu Lahab ditarik pakai kuda dengan tali yang panjang, kemudian masuk ke dalam liang lahat yang sudah disiapkan. Sampai sekarang pun tempat itu masih mengeluarkan bau yang luar biasa. Namun ingat, karena kecintaannya, karena kebahagiaannya, ketika lahirnya baginda Nabi, dia wujudkan dengan dibebaskannya Suhaibah al-Aslamiyah. Maka saat itu setiap hari Senin yang namanya azab yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Senin itu yang namanya Abu Lahab ditangguhkan azabnya. Padahal cuma 1 malam doang tuh. Satu malam cintanya bukan main kepada Rasulullah, sayangnya bukan main, bahagianya bukan main. Ketika mendengar Rasulullah lahir, ya, dia bebaskan tuh Suhaibah al-Aslamiyah. Itu cuma 1 malam, dan dia telah menjadi musuh Nabi yang begitu amat sangat luar biasa bencinya kepada Rasulullah. Namun setiap hari Senin dia dibebaskan oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita kira-kira?
Kira-kira di sini udah berapa kali ngadain maulid? Yang masuk ke tempat-tempat maulid udah berapa banyak? Berapa kali, Bu? Ibu-ibu udah pasti banyak tuh majelis taklim kaum ibu ngadain maulid ya, Bu ya. Berapa kali ngadain maulid, Bu, setiap hari? Apa setiap masa ini selama satu tahun ini? Berapa banyak, Bu? Kira-kira berapa banyak? Masya Allah, kagak terhitung saking banyaknya. Makanya kaum sahabat menyatakan, man anfaqa ala maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka annama anfaqa jibalan min dhahabin ila fisabilillah. Siapa orang yang berinfak, bersedekah dengan 1 dirham dia bersedekah. Ya, man anfaqa darahiman ala maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bersedekah 1 dirham untuk memeriahkan, untuk memperingati maulid Nabi, maka sama saja dia berinfak dengan 1 gunung emas untuk berperang di jalan Allah. Kira-kira banyak sedikit tuh ganjarannya? Banyak sedikit? Tadi udah datang nggak, Bu? Promol, Bu? Hah? Promol belum datang. Oh, kira-kira infak di dalam bulan Ramadan untuk memeriahkan bulannya Rasulullah? Oh, kagak. Keluarkan infak yang paling baik, keluarkan infak yang paling hebat. Untuk apa? Untuk kita meriahkan maulidin Nabi, agar kita mendapatkan keutamaan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita sama-sama baca sholawat. Kita baca sholawat nih. Petugasnya mana nih? Yang mengambilkan infak sedekah. Ambil, keluarkan sedekah yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling banyak. Ya, untuk kita niatkan memeriahkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dana yang terkumpul ini insya Allah kemudian hari bisa juga kita laksanakan acara-acara yang lain guna untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yuk. Ya Rasulullah salamun alaihi ya habib wa pencinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang namanya maulud sama, ya, maknanya berbeda tapi tujuannya sama. Kalau maulud adalah bentuk manusianya yang lahir, kalau maulid adalah saat waktu di mana dilahirkan. Kalau milad adalah perayaan hari kelahiran, itu namanya milad. Ya, alangkah indahnya kalau seandainya kita sebagai umat
umatnya bersyukur kepada Rasulullah lantaran menjadi umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu umat yang paling istimewa di sisi Allah. Tidak ada yang bisa melebihi keistimewaan Rasulullah, ya, kecuali memang alhamdulillah Habib Muhammad sudah ada. Alhamdulillah tepat waktunya. Rusin kada rusin kada. Rusin pada kacang sono sih. Ini kan.
Majelis malam ini Rasulullah SAW akan wassalam di hujung kepada guru kita Al-Habibul Mahmud Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Habsi. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon yang masih ada di belakang mohon merapatkan ke depan. Sebentar lagi kita akan sama simak tausiah agama, tausiah amanah dari guru kita. Kepada beliau Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Habsi, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabiuna Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Wa nahnu في أنس وراحة وحضور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة. وحمدا لرب خصنا بمحمد هو حبيب الله نبي محمد. قد آن حين يوجد يبعث للأحماد والأصوات اسمه محمد رسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كمال الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى هذا اليوم الموجود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أحبائي الكرام عباد الله الصالحين معاشر العلم والعلماء الأعزاء أساتذة والأساتذة الفضلاء أباء الكرام الشرفاء الحاضرين والمحبين في مجلس مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مصلى نور الحكمة. Kota Bambu Utara yang dirahmati insyaallah dimuliakan Allah. Insyaallah saudara, malam ini acara ini ketahuilah bahwasanya akhirnya Anda andilnya Anda perjuangannya daripada Anda untuk suksesnya acara maulid malam ini. Yang hadir di acara ini memang ditakdirkan dan terpilih untuk mendapatkan berkahnya dari Muhammad. Insyaallah Musalla Nurul Hikmah yang diadakan maulid pada kesempatan malam ini sesungguhnya dari kubah Musalla Nurul Hikmah sampai lantai tiang temboknya Musalla Nurul Hikmah malam ini akan zaduna bil mahsyar, jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Semua yang hadir malam ini dikenal namanya Nabi Muhammad. Semua yang ikut andil
hadir mensukseskan acara malam ini, dikenal oleh Rasulullah, dikumpulkan besok di padang mahsyar, di haud, di mizan, di jembatan sirat. Allah tulis nama-nama Anda semua di atas pintu-pintu surganya Allah. Semoga di dalamnya bersama Rasulullah, dan mudah-mudahan berkah acara maulid malam ini Allah berkahi kita. Pulang dari acara ini yang sakit malam ini Allah sembuhkan. Berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang dari tempat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari acara ini hajat-hajat Anda, usaha Anda, rumah tangga Anda, keluarga Anda, Allah berkahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tulis nama-nama Anda, semoga ya Rabb hidup Anda, kita, saya semua hidup hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dalam syafaatul uzmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Secara tahsis pada segenap para muallim, para kiaiat, para tuan-tuan guru, para guru-guru agama, juga segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga para hajjat, para hujjat, juga para pejabat pemerintah yang berkenan hadir di acara malam ini, dan juga segenap DKM, panitia, jajaran, pengurus musalla Nurul Hikmah yang telah sukses malam ini mengadakan Maulid Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan acara ini menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau semua guru-guru kita, wabil khusus sangat kita cintai guru kita as-salih Abdul Saleh Al-Ustaz Muhammad Ash'ari. Mudah-mudahan mata Allah bituli hayati, nafa'na bi ulumih. Mudah-mudahan Allah kata beliau, Allah berkahi beliau, Allah berkahi ilmu beliau, Allah berkahi hajat-hajat beliau di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semua guru-guru kita yang tidak saya sebut namanya satu persatu, karena wahidan. Kalau saya sebut namanya satu persatu, nanti nasi keburu jadi menghina. Ya, insyaallah kita mulai rasa cinta, hormat, ta'zim al-fakir yang banyak dosanya ini. Mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ikut andil mensukseskan acara ini. Allah berkahi balasannya besar di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat, salam, tahiyat, cinta luhur kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, guru kita yang paling agung, pada guru kita yang paling agung dan diagungkan oleh Maha Agung Al-Mustafa Nabi Muhammad Rasulullah. Kepada beliau salawat, salam, cinta luhur juga kita hantarkan kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, dan kita yang mengadakan, yang duduk, yang hadir di acara ini. Semoga Allah kumpulkan besok tahta liwa ibadat yaumul qiyamah di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Masyaallah. Alhamdulillah. Melalui mimbar, melalui panggung yang penuh kemuliaan, tutupnya jalan malam ini di Kota Batu. Mudah-mudahan selantai yang Anda duduki semua malam ini jadi saksi buat kita insyaallah, karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi semangatnya luar biasa. Panitia, warga musalla Nurul Hikmah malam ini Anda semua layak dapat bintang insya amin ya rabbal. Saudara, pertama saya minta maaf, minta redha, minta ampun, minta halal. Saya punya kewajiban ngajar taklim bulanan setiap waktu di Bekasi, saudara, dekat sini, Bekasi. Bekasi, saudara, sebelahnya Manchester. Kalau sini kan Kota Bangku, sebelahnya Barcelona. Ya. Minta maaf, minta redhonya. Saya udah ngomong sama panitia dari awal. Saya insya Allah sampai jam 10 hari kapan perjalanannya. Saudara doain biar guru-guru, kiai, ustaz-ustaz, habib-habib, mudah-mudahan semua pada punya helikopter, saudara. Jadi gak ada macet. Iya gak? Amin. Ya Allah. Ya Allah, ini saudara, malam ini hadir begitu luar biasa. Masya Allah. Jangan di belakang no. Kopi. Kemarin Masya Allah yang lucu, bukan main. Masya Allah. Di sini itu yang hadir malam ini di acara Maulid Musalla Nurul Hikmah kurang lebih 15.000.
yang tidak ada, yang tidak nampak sisanya malaikat-malaikat Allah. Dari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita insya. Amin ya Rabbal. Lama-lama ya, saya ceramah sebentar aja. 15 menit tinggal 5 menit. Sambil nunggu pepesan cakurannya ayam bakar kambing. Ya, masya Allah. Ya, buka puasa. Minum dulu. Insya Allah. Minum ya. Boleh. Minum ya. Orang kota Bandung mengalah. Tuh, apapun ceramahnya minumnya. Air jeruk. Air strawberry. Ya salah. Alhamdulillah. Apapun ceramahnya minumnya. Air jeruk sadar. Saya buat kasih putari itu mau juga. Iya. Jangan pakai baju les biasa aja. Saudara, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu kami isi. Alhamdulillah. Cocok usulnya. Saudara, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bangga betul saya malam ini di acara di sini, masya Allah, macetnya sampai seribu. Ini acara orang Kota Bambu, bangga juga main. Saya melihat orang Kota Bambu, saya dulu kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah lewat 10 tahun mungkin saya baru begitu. Dulu di sini saudara ada seorang alim ulama guru besar saya juga di Kota Bambu, namanya Al-Habib Ali bin Alwi bin Ali bin Ali bin Ali bin Tahir, masya Allah, pimpinan Profesor Al-Husain Lurah Kota Bambu sini. Saya menjadi tempat guru saya, namanya guru saya, masya Allah. Saya lihat luar biasa orang Kota Bambu dari buat saya dulu hati gak tersin. Ini luar biasa. Maulid Nabi Muhammad SAW harus digaris bawah. Saya ingin sampaikan. Tadi ada makan dan kambing. Saya akan dilakukan kepada Anda semua pasti pulang berkah. Dan musyawarah nurul hikmah. Allah akan kemuliaan derajat dari Kota Bambu ini berkat Maulid. Kenapa saudara? Tidak ada semua yang berkatnya Nabi Muhammad tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi bersabda. Nabi bersabda, "Faman sa'alni al-wasilah, halat lahu syafa'ah." Siapa yang jadikan aku Nabi Muhammad, dengarkan baik-baik. Siapa yang jadikan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara ketika dia punya hajat doanya kepada Allah, ketika dia punya pengharapan kepada Allah di dalam doa dan hajatnya, dia sebut nama, dia jadikan aku wasilah di hadapan Allah. Nabinya bersabda, halat lahu syafa'ah, maka kalian semua berhak mendapatkan pertolongan dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perhatiin acara kita malam ini. Bangun dari acara ini keberkahan buat kita, buat kehidupan kita, buat rumah tangga kita, buat usaha kita, semua diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Karena kita bersyukur kepada Allah. Oh Pak, bersyukur buat Allah. Yang ada nikmat di dunia ini saudara, yang lebih dahsyat, lebih nikmat iman, nikmat usaha. Tidak ada. Ternyata saudara, ada nikmat yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa dari nikmat iman dan nikmat usaha. Apa itu nikmat yang terbesar di dunia ini? Adalah Allah yang akan kita dunia ini jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita tak daftar. Kita tak pakai psikologi. Kita gak request sama Allah, anugerah, rahmat, hidayah. Allah lahirkan kita dari rahim kandungan ibu kita yang mulia. Kemudian ini sudah jadi umat Nabi besar Muhammad. Kenapa Bib? Karena kita bersyukur Allah telah memberikan kabar dalam Al-Quran, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil
bungkal. Allah berfirman, wahai Muhammad kekasihku, wahai Muhammad kekasihku, telah kuciptakan Nabi dan Rasul jauh sebelum engkau beserta seluruh umatnya. Namun umat yang terbaik yang pernah kuciptakan dan menginjakkan kaki di atas bumiku, mereka semua adalah umat engkau, wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat Nabi. Ini adalah berkat Nabi. Allah Ta'ala yang katakan berkat Nabi Muhammad, inna ma'ana rahmatullah. Ya, berkat Nabi Muhammad. Tapi siang saya malam ini kita nggak saling kenal, sudah berkat wasilah. Kamu siapa? Bang Iwan, Masya Allah. Masya Allah, beliau datang pakai baju saya pakai baju AA ya. Kita ada sampai mau motor ini buat rumah saya. Saya datang sini. Belum sih, baru kuncinya doang. Allah menyusul, insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjang umur beliau ya. Ada di mana Allah Ta'ala berikan kalau Anda malam ini dan saya adalah berkat Nabi Muhammad. Malam ini kita malam ini saudara tidak saling kenal. Kita nggak pernah ketemu sebelum dibahkan. Anda tidak kenal nama saya kecuali dia balik. Saya tidak kenal nama Anda, saudara. Malam ini paket kita dikumpulkan. Mohon maaf. Berdiri sama tinggi, duduk sama rata, dilahirkan dan berakhir wanita yang berbeda-beda. Betul? Kita malam ini kumpulin bisa ada di musola Nurul Fajr Maulid berkatnya Nabi Muhammad. Ada pengen bukti saudara, bahkan vokalis band sampai wah, Masya Allah, luar biasa. Jazakallah. Terima kasih. Masih. Yang mana? Oh, masih. Masih, Bu. Sini kita boleh bercanda. Sini ngomong langsung ngomong. Orang main kata aku. Apa kan ceramahnya minumnya? Bagus buat tubuh. Malam ini bukti Nabi Muhammad ada dan kita semua diciptakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Kita tidak saling kenal, dikumpulkan menurut saudara di acara ini dari rahim wanita yang berbeda-beda. Tapi jadi keluarga. Jadi saudara, malam ini saudara lewat musola Nurul Hikmah peringatan Maulid membuktikan kita malam ini jadi keluarga, jadi saudara, walaupun tidak saling kenal, walaupun tidak kenal satu sama lain. Ini semua tidak. Maka pantas kalau malam ini semua musolaya dan masjid, majalis ta'lim, wal ma'arif, semua mereka semua bergembira umat Nabi Muhammad di seluruh penjuru bumi akan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa Bu? Ditulis dalam buku Maulid Bajanji. Orang pada baru tahu Bajanji. Apa itu? kucing kalinya. Orang kota Bambu kenal Imam Berjanji, jangan buku Maulid tahu, buku Maulid Berjanji tahu. Imam Berjanji tahu, buku Maulid Berjanji tahu kan? Tahu tak? Berjanji Imam Berjanji tahu? Tahu? Pernah? Tahu balik tu. Pernah Imam Berjanji? Itu buku Maulid Berjanji ngasih bukti ayat Al-Quran. Apa? Wa ma'arsalnaka illa rahmatan. Saudara, buku Maulid Nabi itu buku Berjanji ditulis apa? Alhamdulillahilladzi qad awjada min nuri nuran bihi amal huda laqad awalimi fil wujud bi asriha fa kullu minhu bi haqiqatin muhtada.
syukur kehadirat Allah yang berkat cahayanya Allah ciptakan gunung-gunung dan lautan, yang berkat cahayanya Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, Allah ciptakan manusia dan jin, Allah ciptakan surga dan neraka. Tidak lain itu semua berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad kita malam ini saudara kumpul di Indonesia. Ini semua berkat kita. Kalau bukan Nabi Muhammad, tidak saya kenal. Ini semua berkat. Beliaulah seorang Nabi yang luar biasa, yang tidak malam ini kita semua sepakat tanpa bukti, tanpa pakai dalil, tanpa harus adanya bukti untuk kita bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukti dan dalilnya banyak, malam ini saya dari panggung menyampaikan tidak perlu bukti, tidak perlu dalil untuk memuliakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena belum pernah ada sejarah manusia, raja, kaisar, presiden, jenderal, pemimpin di bumi mana orang yang belum wujud namanya sudah sering disebut kecuali beliau Nabi kita Muhammad. Belum pernah ada sejarah manusia yang sayangnya, yang perhatiannya, yang pedulinya, yang setiap hari doanya melebihi cinta dan perhatian doanya Nabi kita Muhammad kepada kita umat. Betul? Bahkan saudara Nabi Muhammad yang lebih sayang daripada doa. Banyak kedua pernah ada seorang manusia pun juga minta kepada Allah agar kita hidup senang, senang hidup senang di akhirat kecuali beliau petunjuk dan guru kita yang agung namanya Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang bisa balas jasa Nabi Muhammad. Tidak ada saudara. Cintanya Nabi sama kita luar biasa. Cintanya Nabi sama kita nggak ngitung jam, nggak ngitung menit, nggak ngitung detik, nggak ngitung rupiah, nggak ngitung real, nggak ngitung dolar. Saudara, cintanya Nabi Muhammad sama kita begitu luar biasa. Bahkan ketika Nabi ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, ditinggal oleh pamannya Abdul Muthalib, di tahun itu dinama atau jamaah ini nama tahunnya yaitu Abdul Hasan, tahun kesedihan. Nabi belum pernah sedih seperti sedihnya di tahun itu karena Nabi ditinggal oleh istrinya. Lupa istrinya. Siapa istrinya? Sayyidah Khadijah, dan satu-satunya perempuan di dunia yang pernah mendapatkan salam langsung dari Allah, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Kenapa kok Siti Khadijah bisa dapat salam langsung dari Allah? Dari guru Paku. Nabi pernah diboikot. Nabi pernah diboikot di Jabal Qubais. Kalau Anda hari ini besok berangkat ke Mekah, amin. Wah ini berkatnya Nabi Muhammad, insya Allah semuanya berangkat. Dari yang kecuali Allah izin dan ziarah ke makam Nabi Muhammad, haji wal umrah, amin, amin, amin. Nabi Muhammad, sholat Anda semua pergi dan berziarah ke makam. Bu, kalau Anda pergi ke Mekah, saudara setiap tahun saya bawa jamaah, saya kasih tahu tuh di sebelah hotel yang paling bagus di Mekah, ya, yang ada jamnya hotel pun jam-jam tahun. Itu di sebelahnya ada bukit, nama bukit itu Jabal Qubais. Jabal Qubais itu gunung satu-satunya yang paling dekat sama Ka'bah yang nggak tumbuh satupun apapun di situ. Tidak ada tumbuh kecuali batang-batang kecil dari sela-sela batu karena isinya batu semua itu gunung. Nabi Muhammad pernah diboikot 3 bulan tinggal di atas batu gunung. Tidak ada yang boleh terima. Nabi Muhammad Pak, tidak ada yang boleh nemuin 3 bulan 1 butir gandum pun tidak masuk ke dalam mulutnya Nabi Muhammad. Saya ulangin, 3 bulan 1 butir gandum pun tidak masuk ke dalam mulutnya Rasulullah dan istrinya Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah baru saja melahirkan seorang anak pertama Sayyidah Fatimah Zahra. Pak, apa yang terjadi? Nabi setiap hari itu kerjanya keluar dari kemah cuma ambil batang-batang yang kecil tadi itu saudara, dipetikin sama Nabi. Istrinya setiap hari yang disusuin, Siti Khadijah disusuin Fatimah masih bayi. Apa terjadi? Nabi setiap hari ambil batang-batang kecil, dikupas batang kecil sama Rasulullah. Saya kalau melihat gunungnya saja sudah meneteskan air mata. Bagaimana Nabi Muhammad kupas itu batang-batang kecil, saudara? Dikupas sama Nabi ditiup, diusia Nabi pulang dibawa berapa batang kecil. Udah sejam. Pernah Nabi sudah beberapa bulan
pulang ke kemah di atas gunung. Karena memang nggak boleh kalau ada sahabat yang naik ke atas gunung dibunuh orang Mekah. Ini mau taruh simpan di Langsung dieksekusi saudara. Nggak boleh ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di atas gunung itu saudara pulang ke kemah melihat di kemah Siti Khadijah lagi tidur. Istri Nabi lagi pegang Siti Fatimah yang bayi ibu, Pak, lagi gendong itu apa yang terjadi? Lagi nyusui. Ternyata Siti Fatimah tidur bayi itu. Siti Khadijah pun sedang tidur karena terlelap. Waktu Nabi masuk lihat buka pintu itu kemah, apa yang dilihat di atas gunung itu? Siti Khadijah tidur, mulut Siti Fatimah penuh dengan darah, mukanya darah semua. Nabi bangunin istrinya Siti Khadijah, wahai istriku Khadijah, gua sobo, kau bangun berdiri itu lihat putri kita. Kenapa putri kita di pangkuanmu kok penuh dengan darah? Apakah Khadijah menangis? Siti Khadijah buka. Siti Khadijah menangis bu. Peluk Nabi Muhammad bilang minta maaf, wahai suamiku, minta halal, minta ridho. Saya nggak sengaja, minta maaf. Saya nggak pernah bermaksud untuk menyakiti putri kita Fatimah, tapi memang aku tidak menyakitinya. Aku hanya memberikan susu. Tapi wahai suamiku Rasulullah, wahai kekasihku dan kekasih Allah, ketahuilah bukankah engkau, aku dan Fatimah sudah hampir 2 bulan lebih di atas gunung ini tidak makan. Sudah hampir 2 bulan lebih kita sama-sama tidak makan, sementara aku setiap hari harus menyusui Fatimah. Dan apa yang terjadi? Air susuku sudah habis, tidak keluar lagi wahai kekasihku Rasulullah, melainkan darah yang keluar setiap hari. Sudah kutahan-tahan agar air susuku bisa keluar dan aku berdoa kepada Allah, tapi ternyata air susuku tetap tidak keluar, yang keluar hanya darah. Setiap hari ada darah yang keluar ke dalam mulut Fatimah. Aku minta maaf wahai suamiku. Menangis Rasulullah SAW, meneteskan air mata, berkata, ya Khadijah, apa kamu menyesal menjadi istriku? Apakah kamu menyesal dulu kamu wanita bangsawan hartawan? Sekarang kau tidak diambil lagi oleh mereka bangsawan. Apakah kamu menyesal? Jangan itu jawaban Siti Khadijah yang menjadi penyebab bohong harus mengirim salam kepada Siti Khadijah. Dengan jawaban apa? Sambil cium itu Rasulullah minta ampun, minta maaf karena air susunya tidak keluar kecuali darah. Siti Khadijah bilang, ya Rasulullah, demi Allah, satu detik pun, bahkan sedikit kecil biji belara pun, aku belum pernah bisa menjadi istriku, wahai kekasih Allah. Aku sangat cinta kepada mu, cinta kepada Allah. Demi Allah, aku tidak akan pernah berhenti, walaupun hartaku habis di dalam dakwahmu, aku tidak akan pernah berhenti. Bahkan besok, wahai suamiku Rasulullah, aku berwasiat kepadamu, sampai meninggal pun aku ingin tetap ikut berdakwah, membantu dakwahmu. Dengerinmu, apa yang terjadi? Kata Siti Khadijah, wahai Rasulullah, kalau besok aku meninggal lebih dulu darimu. Sambil pegang tangannya Rasulullah berkata, kalau besok aku meninggal lebih dulu, aku minta tolong kau yang kuburkan aku. Gali kuburku yang bagus, kemudian kau yang pedamkan jasadku, kata Siti Khadijah, kata dan tutup kuburku dan doakan aku, wahai Rasulullah suamiku. Tapi aku minta tolong, kalau kamu besok pengen berdakwah, pengen naik sebuah jurang, pengen menyeberangi sebuah tebing, tapi tidak ada jembatan, aku berwasiat kepadamu, aku ingin tetap ikut bersamamu. Gali kuburku, gali lagi kuburku, ambil tulang-tulangku, dan jadikan tulang-tulangku itu adalah bagian kau membangun jembatan untuk berdakwah di jalan Allah. Wahai suamiku Rasulullah, kalau besok aku meninggal lebih dulu dan kau telah kuburkan aku, kau ingin menyeberang untuk berdakwah, menyeberangi sebuah sungai, menyeberangi sebuah lautan, tapi tidak ada langit, tidak ada perahu, maka aku minta tolong kepadamu, mampir ke kuburku, gali lagi kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan tulang-tulangku bagian penyangga untuk kau membuat perahu di dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Bayangkan tuh, ketika Siti Khadijah ucap itu, arus Allah bergoncang, semua malaikat bergoncang. Allah Ta'ala langsung mengutus malaikat Jibril, sampaikan kepada Khadijah, istrinya Muhammad kekasihku, sampaikan kepadanya, aku Allah memberi salam untuknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanya Siti Khadijah, maka ini disebut namanya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Kalau pengen lihat itu orang mukmin, seorang wanita, contohnya adalah Siti Khadijah. Tulangnya dikasih buat Rasulullah yang penting bisa bantu dan terus berdakwah kepada Nabi. Apa yang dahsyat saudara, apa yang terjadi? Nabi waktu tinggal Siti Khadijah nangis luar biasa, pergi ke kota Taif, sampai di kota Taif
Nabi gak sengaja, karena udah sedihnya bukan main, Nabi pergi sendiri, Nabi duduk di bawah satu pohon kurma. Nabi menangis, waktu Nabi menangis, turun atani Sayyidina Jibril wa qala ya Muhammad, Allah yubika salam. Wahai Muhammad, Allah telah memberi salam kepada engkau dan mengutusku untuk menyampaikan kepadamu, jangan kau Muhammad bersedih, engkau kekasihku kata Allah. Jangan kau bersedih, dan Allah menitipkan hadiah buat engkau wahai Muhammad. Pesan Allah cuma satu, jangan kau sedih. Maka Allah antarkan hadiah, dan ketahui wahai Muhammad, hadiah yang malam ini diberikan kepada hari ini yang diberikan kepadamu adalah hadiah satu-satunya yang belum pernah diterima para nabi dan rasul. Apa itu hadiahnya, Bu Pak? Apa itu hadiahnya? Hadiah itu satu ayat yang sering kita baca, tapi belum dapat tempatnya. Ayat itu berucapan, Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad kekasihku kata Allah, janganlah kau bersedih, mintalah kepadaku kata Allah, apapun yang kau inginkan hingga hatimu puas, maka aku Allah ridha memberikan apapun yang kau minta wahai Muhammad kekasihku. Yang penting jangan kau sedih kata. Oh, artinya itu kalau Nabi Muhammad doanya apapun pasti dikabulkan Allah, karena Allah bilang minta apapun hingga hatimu puas, aku ridha memberikan. Bu, apa yang diminta Nabi? Kalau hari itu Nabi mau minta gunung, semua yang ada di dunia diubah jadi emas buat Nabi, Allah bakal kasih buat Nabi. Betul ya? Betul ya, Bu? Betul. Allah ciptain semuanya berkat Nabi. Kalau Allah minta, kalau Nabi minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku raja yang paling kaya sejarah dunia. Akulah raja paling kaya satu-satunya. Maka saudara demi Allah Nabi Muhammad akan menjadi seorang raja yang paling kaya. Tapi ternyata Pak Nabi Muhammad sambil menangis mendengar Allah mengucap kalimat dalam firman-Nya. Nabi berdiri dari duduknya, Nabi secak air matanya, Nabi tangannya dan panjatkan kedua tangannya kepada Allah. Nabi minta apa yang minta Nabi jawab. Betapa musola berhikmah kepada Allah. Nabi mengucap kalimat yang belum pernah diucap oleh siapapun di sekolah berseluruh. Apa itu Pak? Ya Rabb, Ya Rabbi dan arda wahid min ummati finnar. Ya Rabb, ilan arda wahid min ummati finnar. Ya Allah, pintaku cuma satu. Tidak aku minta 7 lapis langitmu, tidak aku minta 7 lapis bumimu, aku minta cuma satu ya. Kalau kau tawarkan kepadaku sebuah permintaan, hari ini mintaku cuma satu yang menggembirakan hatiku. Inilah, ya Allah, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai ada yang masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Ya Allah, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai masuk ke dalam api nerakamu ya Allah. Tidak ada Allah baik, aku tidak ada. Aku tidak sanggup kalau besok ada satu umatku yang kau lemparkan ke dalam api nerakamu, selamat ke seluruh umat. Jangan ada yang kau lemparkan ke dalam api nerakamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Isba'lana la 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 ya habibana. Isba'lana. Biar aja. Kau sendiri ingin semua.
kira-kira dengan apa yang bisa dilakukan pantas nggak kita boleh Anda dengar kalau Nabi Muhammad punya cinta sejarah manusia yang paling cinta, yang paling perhatian, yang paling sayang sampai Allah kasih kita. Kalau Muhammad minta yang Nabi Muhammad bukan senang buat dirinya dan keluarganya minta, ya selamatkan seluruh umat dan sampai oleh keluarga. Kira-kira kalau di acara poin sampai minggu besok juga berbahagia sekali. Jangan hitung rugi Anda, jangan hitung real, jangan hitung dolar Anda saudara waktu, jangan dihitung, semua tidak ada yang bisa membalas jasa yang lebih mahal. Bisa membalas jasa lebih mahal. Harus bawa pulang harus bawa kalau Anda betul-betul dengan murid dengan di barang ada kan ini murid itu hikmah musafah Anda harus pulang bawa murid Muhammad tidak boleh selesai acara penting dan buka palu dibubarin saudara selesai Anda pulang ke tempat hilang murid maksudnya aku tapi bukan bawa pulang murid tapi pulang dari acara ini Anda semua bawa pulang murid Nabi yaitu Anda punya akhlak, sikap, sopan, santun, lisan Anda terjaga di dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani hidup sehari-hari. Jaga halal haram, jangan kau susahkan orang lain, jangan kau sakiti orang lain, jangan kau mauditkan orang lain. Anda harus pulang bawa maulidnya Nabi Muhammad dari di tempat yang tidak pernah sedekah jadi orang rajin sedekah, jadi orang yang tidak pernah membantu orang jadi rajin orang membantu orang. Yang setelah pulang dari acara ini yang tidak pernah ke musola itu rajin ke musola. Itu maulid Nabi Muhammad SAW. Itu maulid Nabi Muhammad. Kalau Anda pulang dari acara ini, Anda semua yang pernah duduk di majlis alim, Anda duduk di majlis alim, itulah maulid Nabi Muhammad. Iya. Kita harus pulang dari itu. Kubur pada bangun. Ada usia. Ya guys. Betul. Karena tidak ada yang bisa nolong kita besok. Juru selamat kita cuma satu. Yaitu Nabi kita semua. Penolongnya besok cuma satu. Kalau Anda mengandalkan amal, ya Allah amal kita tidak seberapa. Betul. Kalau kita pengen ngomong selamat, aduh, mohon maaf sudah rasa-rasa malu tidak Rasulullah. Saudara sebulan ibadah kita, amal maksiat kita banyak maksiat. Kalau kita mau mengandalkan itu, tidak ada jaminan buat kita selalu saudara. Tapi kalau kita hidupkan semua yang mengikuti Nabi dan ajak Nabi yang belajar Nabi, hidup di musola, ayo bantu. Ramaikan, siarkan musola, ada majlis, ada guru, ada kiai, ada ustaz, ada ulama. Kau jadikan mereka raja di atas kepala mahkota seorang raja. Kau muliakan mereka hidupnya. Kau pulang dari tempat punya orang tua. Kau muliakan orang tuamu, hidupmu di dunia jadi raja, saudara sampai akhirat. Bisa, pesan saya. Jadi orang. Ustaz, cari ustaz yang benar, cari ustaz yang saleh, cari ustaz yang betul-betul dari hak wal kamal murni. Bukan ustaz yang benar. Tahu nggak kalau benar bu? Saya ngomong benar. Ustaz yang benar gimana bu? Yang imanuhum fi arqihim. Tidak benar lah, saya ngomong benar. Ya sudah, ya. Bagaimana? Di amrok ini iya karena kudu wa amrok nasta'in. Dan kepadamu saya beribadah ya Allah. Dan kepadamu saya meminta. Iya karena aku kepada Allah dia beribadah. Wa amrok nasta'in tapi kepada amrok diminta. Sehingga wanita hukum halal ini hukum haram. Bisa nggak kiai bisa jadi halal? Bisa, boleh biro. Apa kayak dibubut saudara-saudara ya? Apa kayak di korter? Kalau orang tidurin besi itu, nggak bisa udah sore ini. Tolonglah bantu, ya udah dah, dibubut saudara. Paham nggak? Ya Allah, inna lillahi. Apa kayak kita dulu di musola runtuh, ada gurunya runtuh. Runtuh. Kalau di kampung nggak ada guru, nggak ada kiai, nggak ada ustaz di musola, nggak ada majlis, nggak ada ustaz, nggak ada ustazah, nggak ada hajat,
Tidak ada pikir, dan selawat sudah salah lagi kalau kamu cara di mana dia pulang dari acara boleh ini musola ada. Jangan mau ini rame, tapi pengajiannya cuma 5 orang. Kalau datang ke guru berjalan lurus, apa yang dulu? Kalau mau ngaji, saya mau mungkin orang dulu saya kecil ikutin saya punya suku, saudara. Itu saya punya sekolah baru. Kalau ada pengajian di langgar sekolah seperti itu, dia sekolah baru. Saudara tahu, koji ditaruh di nampan, digeser ke dalam musola. Betul ya? Orang tua dulu kalau ada makanan belum bisa dilatih, bisa bikin bisa ditanya apa mau ngapain? Banyak banget, tidak ada banget. Betul? Ini saya mau betul lagi. Apa itu jadi hari ini berkat orang tua dulu anak-anak menjadi orang baik. Makanya kalau ketemu guru, ketemu orang tua, saya pesan kalau ketemu guru, ketemu orang tua, jangan cuma cium tangan. Apalagi yang cium tangan di sini di jidat, yang cium tangan di pipi, nggak ada cium tangan di jidat, di pipi, di hadis nggak ada. Cium tangan itu kata Nabi hidup. Kalau cium tangan di pipi itu bukan mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, bukan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Apa? Kalau cium tangan begini. Oh, cep. Ada lagi pulang habis. Umpama ngojek, bukain dasi. Bukain dasinya. Suami pulang ngojek, bukain dasinya. Apa? Ambil tangannya, sabet. Berkahnya. Apa nih? Hei. Suami pulang ojek, ngomong apa? Masya Allah. Ya, suami mau pulang ojek, tidak pakai sifat matanya, Masya Allah. Pulang, bukain dasinya. Sambil bukain dasinya, tanya pulang ojek hari ini. Alhamdulillah, abang pulang ojek hari ini bersyukur Allah. Yang perjalanan minggu, ya Allah, abang makasih, alhamdulillah. Betul ya? Betul ya? Kata abangnya, dia itu alhamdulillah sampai-sampai. Mudah-mudahan 300 cukup buat 3 bulan ke depan. Sudah. Iya bersyukur. Makanya kalau ketemu guru ke luar jalan ada diri. Ada diri. Nanti orang ke kamu kalau jalan ada diri. Hei, jalan ada diri tahu. Kalau ketemu guru, ketemu orang berjalan jangan dari tegak lihat sini. Kalau ketemu guru, mampir ke rumah guru. Ada majlis ta'lim di musola, ada ustadznya, ada ustadzahnya, ada kiainya, ada muallimnya, ada tuan gurunya. Kalau mampir ke rumah guru, mampir ke orang tua, usahain jalan tapi milik. Nanti orang kata kamu jalan milik. Jalan milik, lihat saya dah sini. Apa tuh mir? Apalagi kalau di bulan Roa, tahu bulan Roa? Yang mau lebaran, yang mau puasa, cukup rumah guru, jalan ini. Jalan ini, jangan lebih jalan ini, masih capek. Jalan ini. Nanti kan masih nggak mati ini. Saya pulang nih, miring jalan miring. Ada ustaz nih, guru datang acara, masya Allah, berkahwin, dia datang. Ya, Habib pulang, usahain. Jangan kata Habib mobilnya miring. Paham ya? Kamu paham nggak? Apa ini miring? Minimal separuh terlapang ada di mobil. Separuh Alfamart Indomaret ada di kanan. Gitu, Bu, cium tangan rumah. Hari ini mau makan apa ya? Kalau ini mau anterin, ada jadi orang. Guru mau apa ya? Guru mau minta tolong apa? Guru perlu apa ya? Kenapa? Karena saya dengar Rasulullah Nabi bilang mana aliman atau muta'aliman walau bisyurbatin ma'in maka anda badal Ka'bah. Siapa orang bantu guru di musola nih
ada kiainya, ada ustadznya, ada ustadzanya, dia bantu kata kami. Dia punya uang, dia punya harta, tapi kata kami, kamu cuma bisa bantu dengan air. Airnya ditaruh di situ, minum jangan dulu, diminum pakai duit, satu tekuk saya kami, pahalanya Ka'an nama bandar Ka'bah sabila marah, pahalanya sama kau seperti mengurus 70 Ka'bah. Bagaimana kau jalan miring kali? Paham nggak? Ada kami biar apa ini? Ada. Salaman sama guru. Paham nggak? Ada kami boleh pegang pakai ini? Boleh. Ada. Kalau cium tangan ibu, turun tangan lama. PPKP, SDM, itu, ya Allah, ya Rasulullah, saya ini mau mulia. Kalau Anda mau muliain guru Anda cormat itu guru taruh. Orang tua taruh, lihat kepala Anda. Saya ulangin sekali omongan saya. Anda jadi raja juga. Saya rasain Pak, ngomong di sini saya dari kecil jadi namanya. Dari kecil saya. Jadi saya tahu arti sabar, merasakan susah dan saya layani orang tua saya, guru-guru saya. Hari ini saya di sini melaulahum, kalau bukan karena mereka, ada saya. Jadi saudara jamaah hadirin, kalau ada majelis taklim, ini sebagai penutup 2 menit terakhir. Sampai lebih boleh motor dulu sini dong. Ya, sudah motor, motor. Ya, saudara. Yang bukan sini, kan bukan saya di rumah aja. Oh, Pak, Nabi bilang dalam kitab Tanqih Qaulul Hasis bisyarah Lubabul Hadis di Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi radhiyallahu ta'ala. Apa kata Nabi? Dari baik-baik mudah-mudahan jadi kandung maulid Nabi Muhammad Qalbi. Apa namanya? Nabi bilang, Nabi bersabda kepada sahabat Nabi di hadapan banyak sahabat Nabi di depannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nabi bilang, ya Ibnu Mas'ud, julusaka fi majlisil ilmi la tamsuk qalam wa la taktub harfan khairul laka min an tudkil rutba wa salamuka ila al-alim khairul laka min alfi sanati ibadah wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Bungkus ini pesan Nabi kalau kayak gitu sudah. Yakin. Ini saya ngomong kalau Anda sudah dengar dari Rasulullah, tidak usah lihat saya lagi. Lihat Rasulullah yang berusaha bicara. Ya, apa kata Nabi? Nabi bilang, wahai Ibnu Mas'ud, sampaikan kepada seluruh umatku, julusaka fi majlis ini. Kalau mereka bisa dapat beruntung bisa duduk di satu pengajian majlis taklim, ada gurunya, ada ustaznya, ada ustazahnya, dia duduk di itu tempat. Latar sukulah. Kata Nabi, kamu tidak pegang pena, tanpa pegang pena, tanpa nulis satu huruf pun, maka kamu sudah dapat pahala yang luar biasa. Apa itu? Saya belajar rubah. Kamu telah mendapatkan pahala yang pahalanya lebih afdol daripada kau memerdekakan 1000 budak, kata Nabi Muhammad SAW. Lu berdua duduk diam cicing ngejek. Ya ngapainnya lagi? Kenapa nggak pegang pulpen? Cuma ngaji kuping doang, jangan buat dulu jadi orang baik, jadi orang senang. Maka kata Nabi, kamu telah mendapatkan pahala yang lebih afdal daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Seperti Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, 1000 orang kau lakukan sama seperti Sayyidina Bilal yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibebasin. Bayangin, pahalanya tidak sebanding dengan kau diberi sebentar, kau hormati gurumu dan kau ambil berkah ini. Anda belajar pahala yang lebih besar. Subhanallah. Sudah, lihat saya nih. Oh, Pak, kado dari kami. Selesai. Ada duduk di situ. Kemudian ada dia. Ada dia. Di tempat saudara. Ada duduk hormatkan wajah. Hormatkan wajah. Wana berkah bila wajah asli.
memandang wajah guru di pengajian, di salin, di musola, di pada dulu di bawah kami satu kali memandang wajah guru, maka pahalanya tinggal khairul laka al-ikhlas pasalkan kami harus bisa kita, maka kamu telah mendapatkan pahala yang lebih mulia daripada kau memerdekakan, daripada kau bersedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah untuk perang. Tuh, lihat wajah guru, makanya kalau lihat guru, Pak, saya kasih tahu, kalau lihat guru, lihat ulama, lihat ustaz, lihat kiai, lihat qori, lihat habis Quran, doa Allahumma ja'alana minhum. Apa nih? Ikutin saya. Allahumma ja'alana minhum. Ulang. Allahumma ja'alana minhum. Lihat guru, lihat kiai, lihat ustaz, lihat muallim, lihat orang-orang soleh, lihat qori, lihat habis Quran, lihat habaib. Anda lihatin mereka semua dengan pandangan rahmat, kemudian Anda berdoa. Apa itu mulai dari Allahumma ya Allah, ja'alana, jadikan kami ya Allah minhum, seperti yang saya sedang lihat wajahnya. Saya pengen ya Allah jadikan saya seperti beliau. Kalau kau tidak jadikan saya seperti beliau dengan doa yang tadi itu, Allah menjamin, maka ya Allah jadikan besok anak saya seperti beliau. Itu saudara, kalau Anda berdoa jadikan anak-anak saya seperti beliau. Kalau anak saya tidak jadi beliau, ini Nabi janjiin, apa? Maka besok cucu-cucu ada kampus. asalkan kamu senang berhubungan sama guru, Anda akan menjadikan orang baik, anak Anda dijadikan guru, cucu Anda besok dijadikan ulama oleh Allah SWT. Paham loh? Menang baik, kopi. Baru, udah, ini kajian pahala udah tahu, pandang wajah guru udah tahu, yang terakhir. Tapi kalau lihat guru tuh, apa berjalan hidup, kalau lupa ini kan kami pulang habis ini. Saya kan besok umpama mohon maaf, ya macam-macam makanan lalapan, kayak masuk, campur itu macam sambal pedasan, makanan itu ada zaman sekarang ada baru. Waduh, bukan. Apa itu makanan itu yang di pinggir jalan tuh? Sebelah. Ya, itu makanan bangsa burung. Saudara, itu makanan macam-macam. Apa lupa? Mari doanya apa? Allah maafkan. Tapi saya kalau pengen orang cari juga doa yang sama kayak Habib, ajarin saya. Nggak usah bingung, nggak usah nanya guru. Saya udah kasih tahu hari ini, nggak pakai nanya guru, cukup Anda jawab kalau lupa. Allah, ikutin saya. Allahumma nularin. Apa bila? Lihat guru. Allah menulari. Ya kan, mampir ke Tanah Abang, mobil bagus-bagus penjajar. Pegang, coba yang satu. Allah menulari. Mampir ke rumah bagus-bagus, Allah menular. Begitu. Ada yang lebih bagus dari Allah menular. Ada, gampang, simple, syarat penuh hikmah. Apa itu? Ya, dia ulama, dia orang saleh. Sholawatin. Kalau Anda lihat orang bagus dan orang baik ada sholawatin, maka ada bilang di mobil bagus banget. Sholawatin. Ada yakin sholawat Anda baca lebih mahal dari harga mobil. Paham saudara? Maka besok mobil itu jadi milik Anda. Allah SWT. Tanya sama guru, makanya ngaji. Ngaji ya. Tidak. Udah. Yang terakhir kata Nabi. Dan itu pandang dan yang terakhir dapat keberuntungan. Wassalamualaikum. Kamu dapat beruntung bisa bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhmu dengan kulit tubuh orang soleh, ulama. Nabi bersentuhan dengan kulit tubuh ulama. Hadisnya hasanun sahih, hadisnya muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Kalau kamu bisa beruntung cium tangan gurumu, khairul laka min alfi sanatin ibadah, maka kamu telah mendapatkan pahala yang lebih bagus daripada kamu sholat 2 rakaat hari ini, besok, lusa, minggu depan, sebulan. Anda sholat 1 tahun, kata Nabi 1000 tahun. Setiap hari kamu sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya lebih besar daripada kau cium tangan ulama, lebih besar daripada sholat sunnah 1000 tahun. Jadi kira-kira kamu makanya lihat saya nih, ajarin. Kalau Anda melihat guru-guru yang murid cium tangan atas bawah, ngapain itu? Anda nggak perlu cium tangan guru.
Anda cium keramat hidup Anda, surga Anda, yaitu di rumah abahmu, ibumu, ayahmu, kau cium tangannya atas, bawah. Apa yang dalam kitab apa? Kalau cium tangan di atas, Anda memuliakan dan menghormati orang yang Anda cium tangannya. Kalau Anda cium baliknya, orang tuamu, gurumu, kau cium tangan baliknya, maka ini tangan, perut tangan di saudara, isinya keberkahan. Gurumu kalau doa di sini, ibumu kalau doa di sini, kalau ibadah malam sujud di sini, kalau pikir dia di sini, kau cium tangannya baliknya, kamu mendapatkan berkah yang diamalkan oleh gurumu dan orang tua. Allahumma sholli wa sallim. Apa? Jangan di sini, jangan di sini. Kau cium tangan dulu, jangan di sini. Guru. Cium tangan. Aku. Anda dapat berkah. Insya. Ya. Saya 30 detik itu. Dosa. Coba perhatian anak-anak. Cuma jadi seremonial. Sayang, rugi. Kalau dapat kamu tidak ini, ayo bawa pulang di acara politik. Anda keluar berdiri, niatin Allah, niatin berkat Anda sholawat, Allah panjangin umur Anda. Anda berdiri nih dari acara ini baca sholawat, Allah kasih Anda sehat, jadi orang senang, jadi orang soleh, jadi orang ahli ibadah, jadi orang bahagia dunia akhirat. Saya minta bangun dari tempat tidur dan sholawat. Hasanah semua. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Akan penganiaya semua. Kita baca sama-sama. Mudah-mudahan berkat kita membaca ini semua, Allah santar kita dengan kebesaran rahmatnya. Allah lihat ini acara di Mukhalazul Hikmah yang duduk betul-betul hari ini Anda, saya yang banyak dosanya betul-betul hadir di acara ini. Minta Allah jangan sampai bangun pulang kecuali dosa itu diampuni Allah. Kita minta Allah jangan bangun pulang dari acara ini kecuali Allah berkahin kita, orang tua kita Allah sembuhin penyakitnya, keluarga kita sedikit sehat kepada Allah. Ya, minta Allah yang khusyuk, saya minta menjamin mata Anda jangan tengok kanan kiri, cukup tengok diri Anda. Berapa banyak sholat lima waktu yang pernah tinggalin sampai itu ditutup. Berapa banyak puasa Ramadan yang pernah ditinggalin sampai hari itu sudah ada Allah. Berapa banyak muharramat, makruhat, subhat, mungkarat, maksiat yang ada sudah pernah ada lakukan. Ayo kita lihat ada baca, ada bayangkan satu demi satu ratusan bahkan ribuan dosa-dosa Anda sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal baraya. Bayangkan saat kau masih menjadi gadis, bayangkan saat kau pernah menjadi seorang bujang, sampai hari ini kau memiliki anak, cucu, menantu. Berapa banyak kau telah berbuat dosa Allah. Bayangkan berapa banyak maksiat yang kau telah tampilkan di hadapan Allah. Berapa banyak kita yang sedang kumpul di acara maulid ini selingkuh mencampurkan. Sekali lagi lebih keras semua.
yang di tengah, semua keluarkan suaranya. Ya. Lebih keras, semua keluarkan suaranya ya Rasulullah. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh Anda. Berkat salawat ini semua mengabulkan hajat-hajat Anda semua. توليت وبارك لنا يا رب فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ولا يقضى عليك ya Allah berkahi kami mulai dulu sampai kami pulang jangan biarkan kami semua pulang sia-sia mulaikan kami di tahun ini setelah pasca Covid kami akan maulid musalla kami ingin mengharap rahmat mengharap ridha mengharap berkahnya Nabi kami kasih mulia Nabi Muhammad SAW. Ya Allah dengan berkah tambahkan Allah kami cahaya dalam hati kami ihya imanuna fi hayatina ya Rabb wa fi akhir hayatina ya Rabb wa fi jannatin na'im ya Rabb hidupkan iman Islam kami ya Allah hidup sampai besok di akhirat dan kami minta kepada-Mu yang membuat acara ini berkahi kami ya Allah berkahi kami berkahi usaha kami ya Allah kata hidup maksiat kami dosa kami kamu kami minta kepada-Mu ya Allah berkat Nabi Muhammad Falak ini dosa-dosa kami dosa-dosa kami biarkan kami di sisa umur ini ya Allah yang Kau panjangkan ya Allah hanya isi dengan kami mencari nafkah yang halal dan beribadah kepada-Mu ya Allah dan izinkan kami semua meninggal husnul khatimah izinkan kami meninggal husnul khatimah ya Allah izinkan kami meninggal husnul khatimah kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad SAW satu gerbong di mahsyar satu gerbong di jembatan sirat bersama Nabi Muhammad SAW Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin saudara dari tadi. Dari tadi. Masih gentong penting. Allah jaga mereka. Allah ampun para ulama. Ya Allah. Sudah berkata Allah baik orang tua dan juga guru ibu yang boleh malam kesadaran kiamat Allah meninggal berjamaah. Kau kumpulkan bersama para nabi Muslimin dan doakan semua lelaki semua yang bantu semua yang berjuang mensaksikan majlis dan pengajian itu salah pada yang maulid Allah sampaikan. Mudah-mudahan segera kita pagi jadi saksi. Dan saya minta maaf. Kita halal apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.